Ibu saya mulai ya. Ya, oke. Sebelum direkam, tolong nanti kontak matanya dijaga ya, Pak. Nanti kelihatan nggak, Pak, Bapak saat presentasi? Kelihatan kan? Kelihatan Ibu. Oke. Nanti kontak matanya dijaga, kemudian sampaikan materi dengan jelas sesuai poin-poinnya. Untuk waktu 10 menit ya, Pak. Kalau lebih nanti nilainya nggak maksimal. Kemudian nanti diskusi juga tolong fokus dan to the point tuh sama jawabannya. Gitu aja. Baik. Oke. Kalau Bapak udah klik rekam, Bapak bilang oke ya. Nanti saya buka sedikit terus Bapak lanjutan ke presentasi. Iya, saya udah rekam Bu. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ridwan yang sudah menyediakan waktu untuk mempresentasikan mengenai produknya, yaitu proposal kelayakan usaha Sweet Potato Cheese Bread. Nah, sebelum mulai, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Oke, silahkan pada Bapak Ridwan, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita semua kesehatan. Lalu untuk Ibu dosen juga terima kasih karena telah meluangkan banyak waktu tentunya untuk kita sebagai mahasiswa. Saya akan mulai presentasinya. Proposal kelayakan usaha Sweet Potato Cheese Bread. Lalu di slide kedua ada pokok pembahasan, yaitu deskripsi produk, aspek pemasaran, keuntungan perusahaan, faktor teknis teknologi ke depan yang akan digunakan, lingkungan pasar yang potensial, persaingan dengan kompetitor, dampak faktor lingkungan terhadap usaha, dan faktor legal yang diterapkan. Lalu produk yang saya buat itu memiliki nama usaha Sweet Potato Cheese Bread dengan nama produk roti dengan isian ubi lumar. Mungkin terbalik ya, ini harusnya nama produknya Sweet Potato Cheese Bread dan nama usahanya roti dengan isian ubi lumar, yaitu roti renyah dengan isian ubi lembut, rasa dan aroma khas ubi, susu dan keju, dikemas dengan mika plastik ukuran 15 cm. Lalu ada aspek pemasaran, yaitu rekan kerja dan tetangga. Selanjutnya masih dalam aspek pemasaran, yaitu produk terbuat dari ubi dan keju, manis dan creamy. Harganya di rentang 10.000 dengan isi 3 piece. Tempat penjualan langsung dan online. Terakhir promosi melalui media sosial dan langsung konsumen. Selanjutnya keuntungan perusahaan ke depan dan umur usahanya. Yang pertama, penikmat cemilan yang mengenyangkan, dan kedua, mereka yang suka makan gorengan atau penikmat gorengan. Selanjutnya, keuntungan perusahaan ke depan dan umur usahanya. Produk yang telah terjual selama 8 hari adalah 20 piece. Adapun untuk proses produksi seperti yang bisa dilihat di layar, itu adalah videonya. Selanjutnya, bahan-bahan seperti yang ada di layar, yaitu minyak, mentega, ubi, tepung, keju mozzarella, maksud saya gula dan susu. Oke. Selanjutnya alat. Di sini ada alat-alatnya, itu ada gelas ukur, alat untuk mengukus, timbangan dan lain sebagainya. Selanjutnya faktor teknis ke depan yang akan digunakan. Lokasi usaha, inginnya mungkin ke depannya punya tempat jualan yang lebih strategis atau di lokasi yang strategis di mana banyak orang berlalu lalang. Lalu teknologi produksi memiliki oven panas atas bawah supaya tidak perlu digoreng tetapi dibakar.
dengan hasil yang bagus tentunya. Analisa laba. Setelah dihitung biaya umum sekitar 60.900 dengan modal sekitar 100.000 untuk 20 piece, laba yang didapatkan adalah 39.100. Selanjutnya, lingkungan pasar yang potensial. Lingkungan pasar yang potensialnya itu di sekitar perkantoran, lalu di Car Free Day. Cuman untuk sekarang lebih fokus ke tetangga aja sama perkantoran. Persaingan dengan kompetitor. Banyaknya makanan yang sejenis. Contohnya seperti gorengan yang terbuat dari ubi dengan dibalut seperti kulit lumpia gitu, ya intinya sejenis, ya mungkin itu sih jadi salah satu tantangannya dengan kompetitor. Lalu dampak faktor lingkungan terhadap usaha, menambah lapangan pekerjaan. Mungkin kalau produksinya semakin banyak, kedepannya akan membutuhkan tenaga kerja. Faktor legal yang diterapkan. Yang pertama, memiliki logo halal dan telah didaftarkan ke BPJPH, lalu otomatis akan keluar nomor PRIT. Selanjutnya, dokumentasi, yaitu di gambar yang pertama adalah logo. Jika produk saya nanti kedepannya memiliki logo, mungkin logonya akan seperti itu, berbentuk seperti potongan pizza dan tampilannya seperti itu menggunakan ubi ungu. Namun untuk sekarang seperti itu dulu, menggunakan Mika. Lalu testimoni. Oke, terima kasih pada Bapak Ridwan yang sudah menyampaikan proposal kelayakan usaha. Ya. Tes suara saya terdengar ya Pak? Terdengar. Oke. Ini ada beberapa tipe ya Pak. Yang pertama tadi ada makanan harusnya makanan. Oh iya. Terus ini kayaknya makanan sejenis sama PIRT harusnya, bukan PRIT. Oh iya. PIRT. PIRT, iya baik. PIRT, oke. Nah, untuk labelnya kemarin saya meminta ada desain label yang lebih lengkap, misalnya ada komposisi, tanggal produksi, tanggal kedaluarsa. Tadi nama brand tadi udah ada, cuman desain labelnya belum ada ya Pak. Kalau label ini kan nanti memang untuk ditempel gitu, tapi kalau untuk pembelajaran aja kan nanti siapa tahu nanti usahanya bisa berkembang. Ya. Jadi Bapak sudah tahu label yang lengkap itu seperti apa tuh. Yeah. Yang kedua adalah kalau dari proses produksi yang ini karena PDF ya Pak, jadi nggak bisa diputar ya Pak. Bukan PPT ya Bu? Ini PPT. Tadi saya download PPT deh Bu. PPT ya. Tapi ada di YouTube sih Bu. Ada di YouTube ya? Iya, ada di tugas 2. Oke. Oke, nanti saya lihat videonya. Iya. Untuk ini bentar ya Pak. Nah, untuk yang tadi itu alur produksinya kira-kira mana proses yang menjadi CCP atau critical control point, Pak? Dari proses tadi menurut saya tidak ada titik kritisnya deh Bu. Soalnya bahan-bahannya juga tidak ada yang bahan kritis. Jadi mungkin Bapak bisa ini cari tahu dulu titik kritis itu apa, karena dalam proses produksi itu pasti ada titik kritis walaupun sehigienis apapun prosesnya, tapi di antara proses itu nanti bisa diidentifikasi mana proses yang jadi titik kritis, mana yang bukan gitu. Oh iya, baik. Nah, kalau
tujuannya apa? Supaya nantinya di proses tersebut atau tahapan tersebut bisa diidentifikasi dan diberi perhatian yang lebih agar nanti bahayanya atau kontaminasinya itu tidak berkelanjutan di proses yang lain gitu. Misalnya kalau proses pembuatan potato spread itu kira-kira mana yang membutuhkan kebersihan yang berefek pada proses selanjutnya, misalnya pemilihan bahan baku, persiapan bahan baku, kemudian adanya, kalau persiapan itu ada pencucian, pemilihan bahan baku, sortasi, kemudian ada persiapan peralatan yang lain yang tentunya harus diperhatikan kebersihannya gitu. Nah, biasanya kalau di kue-kue itu Pak, penerimaan bahan baku dan pemilihan bahan baku itu jadi titik kritis. Ya, baik. Dan mungkin dari Bapak sendiri selanjutnya biasanya pemanggangan Pak, pemanggangan potato spread ini kan memang harus seragam ya. Kalau enggak nanti satunya kosong, satunya enggak kan nanti bingung nih yang mau dijual yang seperti apa. Makanya harus diseragamkan suhunya dan dijaga benar saat proses pemanggangan agar saya nggak boleh ditinggal-tinggal gitu kan. Kalau ditinggal nanti bisa kosong kayak gitu. Contohnya kayak gitu sih. Ya, baik. Gitu. Terus tadi untuk laporan keuangan, nah itu harusnya kan ini Pak ada debit, ada kreditnya seperti yang saya contohkan di WhatsApp group. Nah di situ ada yang di sebelah kiri, ada sebelah kanan gitu. Oh iya. Nah untuk tadi kan ada penjualan return sama penjualan sama penjualan return. Nah itu kan harusnya dikurangi Pak yang slide ketiga tadi. Tadi ya. Nah itu harusnya dikurangi harusnya. Kan kemarin contohnya itu kan dia ditambah karena memang itu saat mahasiswa presentasi itu belum diberi feedback. Jadi saya ralat dulu supaya nanti Bapak di tugas 3 bisa diperbaiki gitu. Itu sih mungkin dari Bapak ada yang ingin ditanyakan dari apa yang saya sampaikan. Sejauh ini sudah jelas Ibu, penjelasan Ibu semuanya. Sudah jelas ya. Oke. Ini PPT. Kode HP nggak bisa diputar Pak. Ini apa ya Pak? Saya pengen lihat videonya tapi kok ini ya. Why? Kak di aplikasi lainnya coba. Oh iya bisa Pak, bentar. Saya share screen lagi. Ya. Nih, videonya yang ini. Ya. Pengayaan ini juga bisa sih Pak, tapi nanti Bapak identifikasi lagi ya, kira-kira mana yang jadi titik kritis, mana yang bukan. Ya, baik. Oke, jadi ini. Tujuannya untuk mengembang ya Pak ini Pak? Elastis Ibu. Kenapa Pak? Elastis. Oh. Sering bikin ini atau karena ada tugas ini aja baru bikin? Ada tugas Ibu. Oke.
Oke. Ini udah habis ya, Pak? Oh. Ya udah habis. Ini berarti dipanggang pakai teflon bukan, Pak? Iya pakai teflon, pakai mentega dikit Ibu. Oke, sejauh ini, oh ya untuk Google Form-nya Bapak nggak ada ya, Pak ya? Iya Ibu, soalnya konsumennya juga itu dikit. Mana bukan anak muda lagi konsumennya, anak-anak semua orang tua. Oh, baik. Jadi 20 orang itu anak-anak sama orang tua ya? Iya. Mungkin dari situ karena tidak ada Google Form-nya, Bapak kan sebagai penjual mungkin udah ada testimoni dari konsumen. Iya. Testimoni yang mana tadi? Ya, kayaknya saya baca tadi. Ini ya. Testimoni. Ini baru satu, Pak. Mungkin selain ini ada lagi nggak, Pak, testimoninya? Dari omongan sih Bu kebanyakan. Oh, gimana omongannya? Katanya sih nggak ada yang spesial. Nggak ada yang spesial, cuma ubi aja. Oh, gitu. Ini ya, Pak. Maksudnya makanan ini baru buat mereka atau mereka udah ada yang jual sebelumnya? Kalau di Jawa Barat itu ada makanan namanya culen, kayak pisang dibungkus sama tepung gitu Ibu. Nah, katanya ya kayak gitu, kayak ubi dibungkus sama tepung aja. Kurang lebih lah kayak gitu. Ya. Oke. Terus ini kan ada cheese-nya tuh. Emang mereka ini nggak ngerasain bedanya ada cheese-nya gitu, Pak, di dalam? Iya lebih creamy mungkin, tapi gak terlalu spesial juga, soalnya kejunya juga nggak sebanyak yang ada di internet, soalnya harganya nanti terlalu tinggi juga kalau kejunya kebanyakan. Iya sih, betul. Karena tadi Bapak jualnya 5.000 bukan sih? 10 sih, tapi isi 2. Oh, 10. 10 isi 2. Iya 5.000 satu. Oke deh. Oke, ini nanti diperbaiki ya, Pak. Nasi labanya ini. Ya. Ini masa 0-0, masa biaya iklan nggak ada, Pak? Upah. Enggak, Mana mau sendiri. setidaknya biaya listrik sama telepon ada nih harusnya, Pak. Kan Bapak pakai Oh iya. sama telepon. Kenapa nggak dari tadi kayak gini? Oke deh, itu aja sih, Pak. Berarti tadi apa yang saya ini ya tipe ya? Tipe HACCP sama Terus label. Ya. Terus ini ya? Iya, analisa laba. Laba rugi, terus karena Bapak tadi kan udah dengar langsung dari konsumen kok katanya nggak ada yang spesial, terus gimana Bapak perasaannya? Perasaannya biasa aja sih Bu. Karena yang penting ini ya udah selesai gitu ya. Iya. Oke deh, sama ini Pak, ada ini tipe analisa. Oh iya Bu. Baca dulu ya Pak. Ya baik. Oke deh, itu aja Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf atas keterbatasannya. Saya tidak tahu kenapa Zoom-nya itu nggak bisa, karena kemarin itu biasa lancar-lancar aja gitu Pak. Yeah. Mungkin dari jaringan atau gimana saya kurang tahu, tapi terima kasih Bapak karena sudah cari alternatif lain sehingga meeting pada siang hari ini bisa terlaksana dengan baik. Baik. Nanti untuk rekamannya tolong dikirimkan ke saya juga ya Pak. Baik Ibu. Baik, nanti kalau misalnya ada kendala di rekaman, nanti kita tolong kabari, nanti kita cari solusinya. Baik. Ya, baik Pak. Mungkin mau di screenshot dulu ya? Ya. Oke Pak, terima kasih waktunya. Sampai ketemu di gelar hasil tanggal 4. Nanti harus wajib hadir karena di situ walaupun nyimak, walaupun Bapak yang bekerja, yang penting klik join aja dulu karena nanti ada presensi kehadiran, digunakan untuk baterainya lemah. Digunakan untuk presensi kehadiran di tugas 3 gitu. Oke Pak.
Baik, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.